Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IPA, apa kabar? Semoga kita semua dalam kondisi baik dan tetap semangat untuk belajar. Kita akan meneruskan pembelajaran pada pokok bahasan KD 3.10, yaitu sistem ekskresi pada manusia. Pada bagian kedua ini kita akan membahas struktur dan fungsi organ ekskresi, kulit, paru-paru, dan hati, atau sering disingkat dengan pahat. Kita akan membahas organ ekskresi yang kedua, yaitu kulit. Kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Selain itu, kulit juga berfungsi sebagai pelindung jaringan di bawah kulit dari kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran, berbagai jenis kuman, dan dari zat kimia berbahaya. Kulit juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan air di dalam tubuh, mengatur suhu tubuh, dan menerima rangsangan dari luar. Kulit dibagi menjadi dua lapisan utama, yaitu epidermis dan dermis. Sedangkan di bagian bawah ini namanya hipodermis, yang tersusun atas jaringan-jaringan lemak. Pada bagian lapisan epidermis ini terbagi menjadi beberapa sublapisan lagi, meliputi yang pertama stratum corneum atau lapisan tanduk, yaitu lapisan kulit mati dan selalu mengelupas. Yang kedua stratum lucidum, yang ketiga stratum granulosum. Pada bagian stratum granulosum ini mengandung pigmen warna kulit, yaitu pigmen melanin. Kemudian yang keempat stratum spinosum, dan yang kelima stratum basal atau disebut juga dengan stratum germinativum. Lapisan stratum basal ini terus-menerus membentuk sel-sel baru ke arah luar untuk menggantikan sel-sel kulit yang terkelupas. Sedangkan pada lapisan dermis terdapat jaringan saraf, kelenjar minyak, akar rambut, kelenjar keringat, dan pembuluh darah. Pada bagian kelenjar keringat inilah terjadi proses ekskresi, di mana kelenjar keringat berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Serabut saraf akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat. Kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion, NaCl, dan urea dari dalam darah yang kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Di bawah lapisan dermis terdapat lapisan hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan hipodermis bukan merupakan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Lapisan hipodermis banyak tersusun atas jaringan lemak, sehingga juga berfungsi sebagai menjaga suhu tubuh. Organ ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru. Organ paru-paru sudah pernah kita bahas pada materi sistem pernafasan. Selain berfungsi sebagai alat pernafasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Masih ingatkah kamu apa yang dikeluarkan paru-paru saat kita bernapas? Ya, paru-paru akan mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air melalui proses respirasi. Yuk kita amati kembali struktur paru-paru pada manusia berikut ini. Dalam paru-paru terdapat alveolus, tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Dinding alveoli dan kapiler darah sangat tipis dan basah, sehingga memudahkan pertukaran gas. Oksigen yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke jaringan tubuh. Di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama uap air. Organ ekskresi yang keempat yaitu hati. Selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Bilirubin ini dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah dipecah menjadi zat besi,
globin, dan hemin. Zat besi akan dibawa ke sumsum merah tulang untuk digunakan membentuk hemoglobin baru. Globin akan dipecah menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein lain. Sedangkan hemin akan diubah menjadi zat warna hijau yang disebut biliverdin. Biliverdin inilah kemudian diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning oranye. Kemudian, bilirubin dikeluarkan bersama getah empedu ke bagian usus 12 jari, lalu menuju ke usus besar. Di dalam usus besar, bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Kemudian, urobilinogen diubah menjadi urobilin, yaitu pewarna kuning pada urin, dan sterkobilin, yaitu pewarna kecoklatan pada feses. Sebagai organ ekskresi, hati juga berfungsi mengubah amonia yang berbahaya jika berada di dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman, yaitu dalam bentuk urea. Kemudian urea diangkut oleh darah menuju ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Fungsi hati yang lainnya meliputi perombak sel darah merah, perombak dan pembentuk protein, penawar racun pada makanan, dan penyimpan lemak dalam bentuk glikogen.